Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan penyusunan instrumen non-test. Setelah kemarin kita membahas tentang penyusunan instrumen tes, yaitu ada dua, ada uraian ya atau tes non-objektif. Kemudian ada juga kita membahas terkait dengan penyusunan tes pilihan ganda. Nah, kompetensi yang diharapkan pada perkuliahan kali ini atau pada video kali ini adalah mengetahui tentang apa itu non-test, ketika kapan kita gunakan non-test, kemudian mengetahui jenis-jenis instrumen non-test, kemudian yang terakhir adalah pedoman penyusunan instrumen non-test, khususnya yang berkaitan dengan kuesioner atau angket. Jadi, non-test itu ada banyak jenisnya, nanti saya akan tunjukkan. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait apa itu non-test. Jadi, instrumen non-test itu sebenarnya digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi hasil belajar siswa pada aspek afektif dan keterampilan motorik. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 ranah yang kita ukur. Yang pertama adalah terkait dengan kognitif, kedua terkait dengan afektif, ketiga terkait dengan keterampilan motorik. Nah, secara umum untuk kognitif itu diukur dengan menggunakan tes, ya, baik itu uraian, baik objektif maupun non-objektif. Kemudian ada pilihan ganda, mencocokkan dan lain sebagainya, ya. Sementara untuk non-tes ini spesifikasinya hanya pada aspek afektif dan keterampilan motorik. Afektif itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sikap, minat, motivasi, nilai, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau keterampilan motorik berkaitan dengan apa? Ya, dengan prakteknya bagaimana, ya. Misalkan kalau mengajinya bagaimana, dan lain sebagainya, itu masuk pada ranah keterampilan motorik. Misalkan kalau di olahraga, bagaimana praktek berenangnya, misalkan, ya. Kalau di IPA, ya, atau di fisika, di biologi, bagaimana mereka praktikum di laboratorium, maka proses itu dikatakan sebagai keterampilan motorik atau berkaitan dengan gerak. Nah, ini jenis-jenis instrumen non-test, jadi ada banyak, ada kuesioner, angket, ada wawancara. Di wawancara juga ada 2 jenis, ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Jadi, kemudian ada daftar cocok ya atau checklist, kemudian ada observasi, ada penugasan, ada portofolio, ada jurnal, inventory, evaluasi diri, dan penilaian teman sejawat. Itu jenis-jenis instrumen non-test dan masih banyak jenisnya. Dan yang paling umum digunakan itu adalah kuesioner, wawancara, daftar cocok, ya, observasi, portofolio. Dan beberapa juga terkait dengan evaluasi diri. Evaluasi diri itu ya diisi berdasarkan kondisi diri kita sendiri. Selanjutnya, ini 3 jenis penilaian pada non-test, yaitu penilaian unjuk kerja, kemudian selanjutnya adalah penilaian afektif, dan yang terakhir adalah penilaian portofolio. Itu salah tulis ya, bukan portofolio, tapi portofolio. Nah, saya sengaja memang berikan warna merah untuk penilaian ya afektif, karena yang akan menjadi pembahasan kita adalah yaitu terkait dengan penilaian afektif. Nah, sekilas saja penjelasan terkait dengan penilaian unjuk kerja. Jadi penilaian unjuk kerja itu biasa dikenal sebagai performance assessment, di mana siswa pada pembelajaran di kelas pada dasarnya merupakan proses penilaian bertumbuh pada aktivitas peserta didik. Jadi performance itu ya unjuk kerjanya ya, atau yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Itulah yang dikatakan sebagai penilaian unjuk kerja. Kriterianya apa? Ini menurut Niko tahun 2011, halaman 246, bahwa 1. Mewajibkan siswa untuk membuat suatu produk atau mendemonstrasikan proses atau keduanya. Jadi, misalkan nih siswanya itu diminta ada produknya, kemudian ditampilkan atau dijelaskan produk tersebut atau didemonstrasikan produk tersebut. Boleh salah satunya atau yang lebih bagus adalah keduanya. Kemudian kriteria yang kedua adalah menggunakan kriteria yang terdefinisi secara jelas untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan siswa. Jadi fungsinya adalah untuk
mengevaluasi produknya, mengevaluasi proses demonstrasinya, ya, mengevaluasi misalkan kalau dia menjelaskan tentang misalkan ada tugas tertentu yang diminta, misalkan tugas membuat soal misalkan, kemudian kita lihat itu produknya dan kita lihat bagaimana dia menjelaskan produk itu gitu. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis penilaian unjuk kerja, boleh tagihan tugas terstruktur ya. Misalkan Anda diminta mengerjakan tugas-tugas terstruktur, kemudian Anda mengerjakan tugas khusus, tugas jangka panjang, ada mendemonstrasikan, kemudian ada melakukan eksperimen, kemudian kita melakukan presentasi lisan dan dramatisasi, kita melakukan simulasi. Itu masuk ranahnya kalau kita nilai pada ranah penilaian unjuk kerja. Nah, selain penilaian unjuk kerja, ada namanya penilaian portofolio. Jadi, portofolio itu adalah kita menilai kumpulan hasil pekerjaan siswa yang dibuat untuk tujuan tertentu. Jadi, misalkan nih, tiap minggu ada suatu KD, misalkan tiap minggu itu siswa diminta mengerjakan sesuatu. Kemudian kita kumpulkan tuh dokumen-dokumen terkait dengan pekerjaan siswa itu. Ya, tetapi memang tidak hanya sekedar mengumpulkan biasanya, ya. Namun portofolio ini dapat berisi contoh dari pekerjaan terbaik siswa atau contoh dari setiap kategori pekerjaan, ya. Atau pekerjaan untuk portofolio harus dipilih dengan seksama agar sesuai dengan tujuan yang diadakan portofolio. Jadi tidak semuanya nih kita kumpulkan, tidak. Tetapi yang kita kumpulkan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan dilakukannya penilaian portofolio. Dan ini langkah-langkah pembuatan portofolio. Pertama, kita mengidentifikasi tujuan dan fokus portofolio. Kemudian kita mengidentifikasi dimensi pencapaian umum yang akan diukur, mengidentifikasi organisasi yang pantas, kemudian kita gunakan tuh portofolio, kemudian kita evaluasi portofolio dan isinya, kemudian kita menyusun rubrik evaluasinya, ya. Nah, ini agak jarang digunakan dan yang terpenting itu adalah bagian yang ketiga. Ini salah satu contoh portofolio ya, lembar penilaian dokumennya ini. Kemudian selanjutnya, nah inilah yang akan menjadi pembahasan penting kita dan ini akan menjadi tugas Anda dalam penyusunan instrumen non-test khususnya untuk penilaian afektif. Jadi, Anderson dalam Gebel tahun 86 mendeskripsikan afektif itu sebagai tipe-tipe seseorang dalam merasakan, mengekspresikan emosinya ya. Jadi itu berkaitan dengan intensitas, arah dan target gitu. Jadi hal-hal yang akan kita nilai adalah hal-hal yang berkaitan dengan karakter seseorang ya, baik dari minatnya, dari aspek minat, dari aspek sikapnya, dari aspek motivasinya, dari aspek nilai, ada self efficacy, ada self evidence-nya ya, atau ada self esteem-nya dan lain sebagainya. Nah, ini cara menyusunnya kalau menurut Gebel itu ada 15 langkah ya, mulai dari mengembangkan. Jadi semua instrumen baik tes dan non-tes itu dikembangkan mulai dari definisi konseptual, kemudian nanti menjadi definisi operasional. Nah, karena ini menggunakan angket, nah tentu ada namanya skala ya. Jadi kita tentukan skala yang cocok. Apakah ini skala Likert atau skala-skala yang lainnya. Kemudian kita melakukan justifikasi review butir. Oleh siapa? Oh, nanti ada panelis di situ, nanti ada validator di situ dan lain sebagainya gitu. Nah, tetapi si Gebel ini dari 15 langkah tersebut secara garis besar sebenarnya ada 4 langkah saja tuh. Ya, yang pertama apa? Tentu mengembangkan dulu definisi konseptualnya. Kemudian kita definisikan operasional. Kemudian yang terakhir kita mengembangkan indikatornya. Dan yang keempat itu menyusun kisi-kisi yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar kita menyusun butir item pertanyaan atau pernyataan instrumen afektif atau non-testnya.
Jadi memang dimulai dari definisi konseptual, definisi operasional, kemudian mengembangkan indikator, dan yang terakhir menyusun kisi-kisinya, yang kemudian dari kisi-kisi inilah kita jadikan sebagai butir instrumen non-test. Ya, kalau tadi 15 kan sudah sampai pada uji validitas, reliabilitas, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita hanya pada proses pengembangan atau penyusunan awal, maka secara garis besar itu hanya 4 langkah ini. Nah, ini saya akan coba tunjukkan ke Anda contoh instrumen afektif ya. Nah, seperti ini. Jadi ini instrumen afektif. Kalau dari 15 langkah itu ya, langkah pertama diminta adalah kita menentukan tujuannya. Tujuan dari penilaiannya adalah untuk mengetahui sikap siswa dalam menghargai kegunaan matematika misalkan nih. Ini salah satu contoh saja. Kemudian ini definisi konseptualnya berdasarkan beberapa ahli, berdasarkan Permendiknas dan lain sebagainya. Nah, dari definisi konseptual, tentu yang didefinisikan di sini adalah terkait dengan aspek yang kita ukur. Apa yang kita mau ukur? Yang kita ukur adalah sikap. Maka yang kita definisikan adalah sikap, bukan yang lain, gitu. Nah, dari definisi konseptual kemudian turun pada definisi operasional. Definisi operasional itu untuk apa? Nah, inilah yang akan kita lakukan nanti. Disinilah berdasarkan definisi konseptual kita langsung mendefinisikan secara operasional atau yang akan kita ukur nantinya. Nah, misalkan di sini siswa dikatakan memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam pemecahan masalah jika memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam pelajaran matematika serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Jadi contoh ini saya ambil dari beberapa tugas sebelumnya ya. Nah, ini akhirnya apa? Dari definisi operasional ini kalau Anda tahu dijadikanlah itu sebagai indikator. Ini ada rasa ingin tahu ya, ada memiliki perhatian, ada memiliki minat, ada sikap ulet, ada rasa percaya diri ya. Jadi memang definisi operasional itu turunannya jadi nanti kisi-kisi. Nah, dari kisi-kisi barulah jadi nanti butir-butir pernyataannya atau butir-butir pertanyaannya. Coba lihat di sini. Misalkan memiliki rasa ingin tahu. Nah, kemudian kita coba buatlah item-itemnya. Dan karena ini masih dalam pengembangan, kita belum tahu validitasnya, kita belum tahu reliabilitasnya, maka ketika kita menyusun instrumen non-testnya, pastikan, jadi menurut teori itu dia katakan bahwa kalau misalkan untuk satu indikator kita butuh 3, maka minimal yang kita persiapkan itu 3 kali dari yang kita butuhkan. Berarti kalau kita butuh 3 untuk satu indikator itu, maka yang kita buat itu adalah 9. Dan paling bagus itu balance antara pernyataan positif dengan pernyataan negatif. Gitu. Ini sama semua ya. Ini skalanya, ini skala yang digunakan yaitu skala Likert, ada selalu, sering, kadang-kadang, tidak, pernah ya. Jadi ada yang 5 skala, ada yang 4 skala. Itu kondisional saja. Yang jelas kedua-duanya punya plus minus masing-masing. Kemudian kita melakukan penyekoran ya. Bisa, ini salah satu saja ya, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penyekoran yang lainnya. Kemudian kita melakukan telaah. Telaahnya cukup seperti ini saja. Apakah butir pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan indikator? Ini penting. Bahasanya komunikatif atau tidak? Pertanyaan atau pernyataannya tidak bias. Jangan sampai pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan itu bias. Nah, itu tidak boleh. Kita harus hindari. Kemudian format instrumennya juga harus menarik. Jangan sampai tidak menarik sehingga bisa membuat responden kita bosan, malas untuk mengisinya. Dan yang terakhir adalah apakah jumlah butir sudah tepat sehingga tidak menjemukkan menjawabnya, ya. Gitu. Ini juga sama, misalkan kalau di atas misalkan berkaitan dengan minat, ini berkaitan dengan sikap, ya. Ini instrumen yang sudah dibuat, ya. Ini instrumen yang dibuat berdasarkan indikator. Boleh Anda susun seperti ini, ada nama, kemudian ada petunjuk pengisian, ya. Kemudian dibuatlah butir-butir
pernyataannya seperti ini. Ini contohnya. Nah, kemudian kalau di atas sikap, maka di bawah ini aspek minat juga sama, tujuan, definisi konseptual, definisi operasional, kemudian kisi-kisi instrumennya. Dari kisi-kisi inilah kemudian menjadi ini ya, menjadi angket minat. Jadi angket itu berarti dia non-tes. Jangan sampai Anda tuliskan tes. Ya, tes minat belajar itu salah tuh. Karena angket kuesioner itu termasuk dalam kategori non-tes. Baik, itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.